Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala ma ba'du. Ya teman-teman, kita melanjutkan kitab Ta'lim Muta'alim. Semoga kita senantiasa diberi hidayah dalam melaksanakan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumi wa bi asrafid darain. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini pasal baru, bab baru ya. Faslun utawi iki ana fasal suci fit tawakkul ing dalem nerangaken tawakal. Tawakkalai tawakkulan. Biasa disebut tawakal atau pasrah. Bentuk masdar Arabnya tawakkul. Fit tawakkuli ing dalem nerangaken tawakal. Summa la buddha mongko nuli ora kena ora, tidak boleh tidak, alias harus. Summa la buddha mongko nuli ora kena ora, tidak boleh tidak. Litolibil ilmi, bagi litolibil ilmi ketuwe wong kang golek ilmu, mencari ilmu. Apa minat tawakkuli, saking tawakal. Mencari ilmu harus tawakal, pasrah dengan keadaan. Biasanya serba kekurangan. Kita sekolah dimanapun, SD, SMP, SMA, itu biasanya ditanggung orang tua. Biasanya itu lancar, agak mudah ibaratnya. Dalam mencari uang untuk kebutuhan sekolah itu biasanya menurut survei itu agak mudah, merupakan bagian dari kebutuhan pokok. Wajib belajar 9 tahun. Biasanya ada dana BOS, ada bansos, orang tuanya juga bekerja. Biasanya yang serba kekurangan itu anak yang di pondok, orang tuanya pas-pasan, itu cobaan ekonomi itu nomor satu, kadang cobaan keluarga. Jadi harus sang pencari ilmu harus tawakal, pasrah, fitolabil ilmi ing dalem tingkah ndolek ilmu, walayah tamu lan ora kena prihatin utawa susah sapa talib li amri rezeki maring perkara rezeki. Tidak boleh susah prihatin dalam perkara rezeki. Biasanya itu umumnya kalau orang pondok atau orang tua yang akan memondokkan anaknya, ini besok anak saya jadi apa pasti harus jadi ustadz. Orang pondok itu enggak pasti jadi ustadz ya. Ilmu pondok, ilmu agama itu merupakan bekal hidup menjadi apa saja, menjadi pejabat, menjadi pekerja, menjadi apapun, bekal di dunia ini untuk selamat sampai akhirat, itu maksudnya. Jadi orang pondok tidak wajib jadi ustadz. Kalau nasibnya menjadi ustadz, menjadi guru, suruh ngajar, ya harus tawakal, pasrah. Berarti memang bidangnya di situ, faknya di situ. Menjadi apa saja, misalnya bekerja siang malamnya mengajar, kan bisa. Ketika mencari ilmu harus tawakal, pasrah, tidak boleh susah
memikirkan perkara rezeki. Kalau sampai memikirkan rezeki, punya uang banyak, punya kendaraan sepeda motor atau punya ladang banyak, ya tidak jadi mondok, tidak jadi mencari ilmu. Pasti dia banting setir akan bekerja, terus bekerja. Kalau sudah tahu rasanya pegang uang, pasti dia tidak akan balik ke pondok lagi, karena ke pondok itu pasti tidak enak. Intinya ngaji. Kalau bekerja kan bisa liburan, punya uang banyak gitu ya. Wala yushghilulan ojo nungkolake utawa menyibukkan sapa talib qalbahu ing atine talib bidzalika kelawan mungkun-mungkun amr rizki. Tidak boleh menyibukkan hatinya dengan masalah rezeki. Kalau ada bekal, ada sangu untuk makan, ya itu. Tapi kalau tidak ada sama sekali, ya terpaksa dengan berjualan apa gitu. Yang penting halal untuk makan, sekedar makan. Tidak boleh hatinya disibukkan dengan mencari rezeki. Nanti waktunya tersita, makanya tidak ngaji, tidak bisa ngaji, tidak sempat. Rawahus nyeritaake sapa Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah rahmatullahi alaihi, rahmatullahi utawi rahmati Allah iku alaihi mugi tetep ing atase Imam Abu Hanifah. An Abdillahi, saking Abdullah ibn al-Hasani az-Zubaidi, saking Abdullah bin Hasan az-Zubaidi, sahibi Rasulillahi, kang dadi sahabati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abdullah bin Hasan az-Zubaidi ini merupakan sahabat Rasulullah, hidup pada zaman Rasulullah. Man tafaqqaha fi dinillah kafahu wa hammahu wa razaqahu min haitsu la yuhtasab. Man utai sapa wonge iku tafaqqaha, ngerti sapa man fi dinillahi, ing dalem agamane Allah. Barang siapa yang mengerti agamanya Allah, mengerti ilmu, pintar dalam agama Islam, ilmu Islam, kafahu mongko nyukupi ing man sapa Allah Gusti Allah hamahu ing sejane man. Barang siapa yang mengerti agama Allah dalam arti pintar ilmu, pintar berarti dia telah belajar lama. Kalau dia sudah pandai, sudah mahir menjadi ustadz, maka Allah akan mencukupi segala kebutuhannya. Wa razaqahu lan paring rezeki sapa Allah ing man min haitsu la yuhtasabu, saking arah-arah ora dan kira-kira utawa ora dan sangka apa rezeki. Dan Allah pasti akan memberi rezeki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Pasti ada rezeki yang datang, entah dari mana, tidak ada yang tahu. Itu rahasia Allah. Yang penting dia paham agama, pasti ada rezeki. Jadi rezeki itu nggak harus dari kerja, nggak harus dari bisnis. Mencari ilmu, pandai, itu nanti bisa menjadi sebab turunnya rezeki. Fa innaman mongko sak temene wong syawala kang ketungkul apa kalbuhu atine man berizki kelawan rezeki minal kuti saking panganan wal kiswatilan sandangan wala metafarragu mongko kedik banget kober sapa man litaksiri makarimil akhlaki
maring ngasilake pira-pira mulyane akhlak wa ma'alil umuri lan pira-pira luhure perkara. Barang siapa sungguhnya seorang yang sibuk hatinya untuk mencari rezeki atau mencari uang, kerja agar bisa makan, bisa membeli pakaian. Terus yang ada di pikirannya itu makan, pakaian, tempat tinggal, kendaraan. Maka sedikit sekali dia itu akan sempat waktunya untuk menghasilkan ilmu atau menghasilkan ilmu akhlak. Dia memahami akhlak yang luhur. Tidak mungkin kalau hatinya sudah sibuk urusan dunia, dia tidak mungkin mau untuk mencari ilmu agama. Wila dan ngendikaake da'il makarim la tarhal li bughyatiha wa qa'ud fa innaka anta ta'imul kasih. Ada yang mengatakan dak ninggalo sira al makarima ing pira-pira perkara kang mulya la tarhal, ojo budalan sira li bughyatiha maring goleki ing makarim. Wa qa'ud lan lungguh sira fa innaka mungko satemene sira anta tegese sira iku at-thaimu wong kang mangan al-kasi tur kang nyandang. Dalam arti kalau orang yang sudah berilmu ini cukup duduk saja, dalam arti mengajar ya, pasti tidak akan kekurangan sandang, tidak akan kekurangan makanan dan sandangan, yakni pakaian, tempat tinggal, dan itu sudah disiapkan oleh Allah pasti. Tapi manusia kan nggak yakin, nggak tawakal, diliputi oleh rasa takut dan gelisah. Takut nggak makan, takut tidak bisa bekerja. Memang di pondok ya serba kekurangan, makanya orang pondok itu ya badannya kurus-kurus, soalnya mikirnya banyak, mikir pelajaran, mikir Al-Quran, selalu berpikir konsentrasi. Jadi butuh pemikiran yang kuat, yang dalam menggali ilmu. Jarang sekali orang yang tergerak hatinya untuk mencari ilmu agama. Qala wis ngendika sapa rajulun wong lanang limangsurin maring Mansur al-Hallaj, seorang laki-laki berkata kepada Mansur al-Hallaj, usini. Mansur al-Hallaj ini enggak salah ya seorang ulama. Usini, kata orang laki-laki tadi, usini wasiato mugi paring wasiat panjenengan ing ingsun ing kula. Wahai Mansur al-Hallaj, berilah pesan atau wasiat kepada saya. Dalam bahasa Jawanya, wahai Mansur, Pak Mansur, tolong beri saya nasihat. Faqala mongko nuli ngendika sapa Mansur al-Hallaj, hiya nafsuka illam tushghilha, hiya nafsuka illam tushghilha syaghalatska. Hiya utai wasiat iku nafsuka awak sira. Jadi kata Mansur berpesan agar menjaga
selalu nafsuka, badan dan nafsunya, illam tusyghilha lamun ora nungkulake utawa nyibukake sapa sira ing nafsu, syagolat kamangka nungkulake apa nafsu ing sira. Harus pandai-pandai memelihara nafsumu, dirimu. Kamu itu harus menyibukkan badanmu untuk perkara yang baik. Kalau kamu tidak menyibukkan badanmu, hatimu, pikiranmu untuk hal-hal yang bermanfaat, maka nafsumu yang akan menyibukkan kamu untuk mengikuti nafsu tersebut, keinginan-keinginan tersebut. Jadi nafsu harus dijaga dengan baik, badan kita, nafsu kita, akal kita. Wayam bagi mongko sayukjo likuli ahadin ketuyo saben-saben wong siji apa ayasgola yang to ketungkul sapa ahad nafsahu ing awak dhewe ni ahad fi amalil khairi kelawan pira-pira amal kebagusan hatta la taslagilu sehingga ora ketungkul apa nafsune ahad bihawaha kelawan hawa nafsune ahad. Jadi harus seseorang itu menyibukkan badannya, menyibukkan dirinya dengan amal-amal yang baik. Cari ilmu itu amal yang baik, sampai-sampai nafsunya itu tidak kobar atau tidak sempat atau tidak sampai sibuk untuk menuruti hawa nafsunya. Biasanya seorang yang menuruti hawa nafsunya itu waktunya bingung untuk apa, gabut. Untuk apa waktunya, banyak nganggurnya. Sebenarnya kalau kita bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, pasti kita gunakan untuk yang baik-baik. Banyak baca Al-Quran, menghadiri pengajian, mengaji ilmu, mengaji Al-Quran, mengaji kitab, mengaji ilmu agama, dan lain-lain. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang baik yang menanti. Kita yang harus mendekati pengajian-pengajian atau tempat-tempat yang baik tersebut. Misalnya di masjid, kita ke masjid, sholat jamaah. Nah itu kan bisa. Kalau kita bingung untuk apa waktuku ini nganggur ini, ya pasti nafsunya pasti mengajak kepada kejelekan. Innan nafsal ammaratun bisu. Semua nafsu itu mengajak kepada kejelekan. Illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah. Jadi nafsu yang selalu diajak untuk kepada kebaikan. Walayah tamulan ora kena prihatin sapa al akilu wong kang duweni akal. Li amri dunya maring perkara dunya li annal hamma kron satemene susah wal hazana lan prihatin iku la yaruddu ora bisa nolak apa hamma wal hazan musibatan musibah. Orang yang berakal sebenarnya tidak boleh susah prihatin tentang perkara dunia, perkara rezeki, karena dunia ini sifatnya fana. Sebaik-baik dunia, glamornya dunia, gemerlapnya dunia pasti akan rusak, kena bencana alam atau kena kiamat. Di annal hamma wal hazana la yaruddu musibatan, karena susah dan prihatin tidak bisa menolak musibah, hanya doa yang bisa menolak bala atau musibah. Kita harus mendekatkan diri kepada Allah supaya selamat dunia dan akhirat. Mencari bekal untuk kelak kita di alam kubur dan akhirat. Makanya kita mengaji apa saja bekal.
tidak hanya memikirkan dunia saja. Dunia harus dipikirkan, tapi sebatas. Di dunia ini banyak sekali musibah apa saja, baik diri, keluarga, maupun dalam kehidupan di dunia ini, di pemerintahan atau di mana saja. Asal di dunia pasti ada musibah, cobaan. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf, akan mencoba, menguji seorang ketika di dunia bisyai'in, dengan sesuatu, minal khauf, takut, ketakutan, wal khauf wal ju', kelaparan, takut lapar, mahal sandang pangan, wa naqsim minal amwali, kebangkrutan, kekurangan harta, wal anfusi, hilangnya nyawa, wasamarat, dan hilangnya atau rusaknya hasil pertanian. Wala yang faulan, orang bisa manfaati opo hammu wal hazan, tidak ada manfaatnya sama sekali. Bersedih dan prihatin. Bal yadurru bahayani opo hammu wal hazan al qalba ing ati, membahayakan hati, wal aklalan akal, wal badana lan badan, badannya kurus, akalnya stres, hatinya menjadi berdebar-debar, hati, suasana hati gundah gulana, akalnya, otaknya menjadi stres, badannya jadi nggak enak makan, nggak enak minum, nggak enak tidur, akhirnya kurus. Wayukhillu, dan merusak apa hamma wal hazan bi amal khairi, kelawan berapa amal bagus. Susah atau prihatin dengan perkara dunia bisa merusak amal bagus, akhirnya dia selalu terjerumus dalam kesedihan itu sampai tidak sempat untuk melakukan kebaikan. Wayah tamulan prihatin sopo ahad, sopo tolib di amril akhirati, maring perkoro akhirat. Yang perlu disusai, diprihatini adalah perkara akhirat. Gimana keadaan saya nanti di akhirat, bakal saya cukup apa enggak, saya selamat apa tidak. Nah itu nanti bisa menjadi semangat ibadah, hati menjadi suka kebaikan. Di anak kurun satu menit amrul akhirah, amrul akhirah iku yang fa'u, manfaati apa hamu amrul akhirah, susah perkara akhirat. Wa amma qalu alaihi sholatu wassalam, anapun utawi dawuhne Kanjeng Nabi alaihi sholatu wassalam, dawuhnya Kanjeng Nabi, inna minadz dzunubi, satemene iku setengah sangking pira-pira dosa, dzunuban utawi pira-pira dosa, la yukaffiruha, kang ora bisa nglebur ing dzunub, illal hammu, apa illa hammul ma'isyati, angin susah perkara ma'isyah utawa ndolek sandang pangan. Kata Kanjeng Nabi bersabda, sungguhnya ada dosa di antara dosa-dosa hamba itu tidak bisa hilang kecuali dengan diuji oleh Allah, prihatin masalah ekonomi. Jadi kalau kita ekonomi susah, mungkin dalam diri kita ada dosa, kita pernah melakukan dosa, makanya kita harus banyak minta istighfar, minta ampun pada Allah. Fal muradu mongko utawi kang den karepake minhu saking qaulu
qaulun nabi dauna di atas itu qadru hammin kira-kirane susah la yukhillu kang ora bisa merusak apa hammin qadru hammin bi amalil khairi kelawan pira-pira amal bagus wala yushkilu lan ora bisa nungkulake apa qadru hammin alqalba ing ati syukuran kelawan nungkulake temenan yukhillu kang bisa ngerusak bihdoril qalbi kelawan hadiri ati fi sholat ing dalam sholat fa inna dzalikal qadra mongko satemene mungkun kira-kira qadra minal hammi saking susah wal qasdilan sejo iku min amalil akhirati saking pira-pira amal akhirat. Jadi kita harus banyak membaca istighfar, mohon ampun kepada Allah barangkali kita pernah melakukan kesalahan. Kesalahan itu, dosa itu tidak bisa diampuni dengan bacaan istighfar, tapi ditebus dengan kita kesusahan ekonomi, susah cari uang, susah mencari uang, susah mencari rezeki, hidupnya sial. Makanya kita harus tidak boleh melalaikan amal-amalan baik. Kita tidak boleh sampai melupakan sholat, puasa, zikir, semuanya harus kita lakukan supaya kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, supaya hati kita tidak ketungkul atau disibukkan dengan urusan dunia saja, yang mana dunia itu merupakan penghalang kita dari amal-amal akhirat, supaya kita tidak selalu merasa kurang, selalu susah, merasa kurang. Kita tidak pernah melaksanakan kewajiban sebagai hamba. Kita hanya menuntut hak dari Allah, minta rezeki banyak, minta anak, minta sukses, minta apa. Tapi kewajiban kita sebagai makhluk, sebagai hamba tidak pernah kita lakukan. Nah itu nanti menjadi azab, bisa menjadi azab di akhirat kelak. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan di dunia ini, tujuan kita di dunia hanya untuk ibadah kepada Allah, mencari rezeki, jangan sampai melupakan ibadah. Wala budda ilahuna wa alam bisawab. Sekian dulu, kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa sallallahu ala Muhammad.